Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Medan Hijau, ketemu lagi dengan saya, belusukan ke situs-situs sejarah. Nah Sobat Medan Hijau, berhubung saya saat ini ada di kota Tulungagung, maka dari itu saya akan belusukan ke situs sejarah sebuah candi yang sangat unik dan indah, dan juga bisa disebut dengan stupa langka. Pasti Sobat Medan Hijau udah penasaran ya, apakah itu? Yuk ikut dengan saya untuk menelusurinya, sebuah candi dadi atau stupa dadi yang ada di Tulungagung. Candi Dadi terletak di Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pastinya masih di Indonesia. Lokasi ini berada di puncak bukit yang cukup sulit untuk dijangkau. Candi Dadi merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Majapahit yang diperkirakan dibangun pada akhir abad ke-14 atau abad ke-15. Pembangunan candi ini dikaitkan dengan ketidakstabilan di Kerajaan Majapahit usai pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai dengan 1389, yang membuat sebagian rakyatnya memilih mengasingkan diri ke daerah perbukitan agar dapat menjalani kehidupan agamanya dengan tenang. Nah Sobat Medan Hijau, keberadaan Candi Dadi telah dicatat pada masa penjajahan Belanda. Beberapa ahli yang pernah meneliti candi ini pada saat itu yakni P.J. Voll 1878, Haschel 1901, Hoffermans 1913, dan N.J. Krom 1915 sampai dengan 1923. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, Candi Dadi terdiri pada ketinggian 360 meter di atas permukaan laut atau MDPL, berada di lingkungan pegunungan Wali Kukun. Laporan Belanda pada abad ke-19 menyebutkan bahwa di lereng utama pegunungan Wali Kukun di Tulungagung terdapat 5 kelompok candi. Nah, Candi Dadi merupakan salah satu dari 5 candi tersebut yang keberadaannya masih cukup baik. Sedangkan candi lainnya yang dinamai Candi Urung, Candi Buto, dan Candi Gemali sudah runtuh, tidak berbentuk, dan hanya berupa gundukan batu andesit yang jumlahnya pun tinggal sedikit. Nah Sobat Medan Hijau ya, dena Candi Dadi berbentuk bujur sangkar berukuran 14 x 14 meter dengan tinggi 6,5 meter. Bangunan candi yang disusun dari batu andesit ini hanya terdiri atas batur dan kaki candi. Pada permukaan atasnya terdapat tampak bekas tembok berpampang bulat berdiameter 3,35 meter dengan kedalaman 3 meter yang mungkin berfungsi sebagai sumuran. Nah Sobat Medan Hijau ya, di sini saya terangkan, Candi Dadi tidak memiliki tangga ataupun pintu masuk, dan dindingnya pun polos tanpa dilengkapi hiasan seperti relief ya. Candi Dadi merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Majapahit yang diperkirakan dibangun pada akhir abad ke-14 dan abad ke-15. Pembangunan candi ini diduga berkaitan dengan masa suram yang terjadi di Kerajaan Majapahit sepeninggal Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1389. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, ketidakstabilan politik di kerajaan berimbas pada kacaunya segala bidang kehidupan, termasuk kehidupan agama masyarakatnya. Dalam kondisi demikian, sebagian penganut Hindu dan Buddha memilih menjauh dari pusat pemerintahan agar dapat menjalankan kepercayaan mereka tanpa ada gangguan. Nah, di sini
mereka memilih salah satu tempat yang mungkin cocok untuk bisa menenangkan menjalankan ibadah-ibadah mereka, kepercayaan mereka adalah yaitu puncak-puncak bukit seperti lokasi Candi Dadi. Pemilihan lokasi ini dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat pada zaman dulu bahwa gunung adalah tanah suci, tempat persemayaman leluhur ataupun dewa. Nah, Sobat Medan Hijau, itulah mengapa Candi Dadi dibangun di atas perbukitan, karena digunakan sebagai tempat pemujaan. Selain itu, fungsi Candi Dadi lainnya adalah sebagai tempat pembakaran jenazah tokoh penguasa. Menurut Z.E. van Lozen de Loo, Candi Dadi merupakan sebuah stupa yang saat ini hanya tersisa bagian dasarnya saja. Meski pendapat serupa juga dilontarkan oleh Van Stil Kallenvlies, Agus Harismunandar tidak bersependapat. Agus Harismunandar berargumen bahwa Candi Dadi adalah sebuah Mahavedi yang berkaitan dengan kelompok resi. Nah, Sobat Medan Hijau, kalau dilihat ya, kita mengutip ajaran Veda, dikatakan bahwa para resi mengadakan upacara kurban. Pada upacara tersebut, beraneka sesaji berupa buah-buahan, daging, bunga, dan perlengkapan upacara lainnya diletakkan di atas altar untuk selanjutnya dibakar sebagai persembahan bagi para dewa. Nah, Sobat Medan Hijau, asap pembakaran akan membumbung ke atas menuju puncak gunung yang dianggap sebagai tempat persemayamannya para dewa. Para resi yang melakukan upacara kurban di Candi Dadi diyakini bermukim di Gua Tritis, Gua Pasir, dan Gua Semolanggeng yang ada di sekitar pegunungan Waling Kukun. Nah, Sobat Medan Hijau, banyak ya orang berspekulasi bahwasanya ini adalah stupa. Ada juga yang berspekulasi ini adalah candi. Jika saja benar candi ini adalah stupa, tentunya akan ditemukan batu-batu penyusun dalam jumlah besar. Ada yang berupa batu balok, batu lengkung, dan batu isian. Nyatanya hingga kini batu-batu tersebut belum juga ditemukan di sekitar Candi Dadi. Sebenarnya bisa saja ya bagian andanya dibuat tidak terlalu besar, namun secara konstruksi akan sulit karena sumurannya berdenah lingkaran, sehingga apabila dibangun anda kecil akan mudah runtuh karena tidak ada kekuatan penahannya. Nah, Sobat Medan Hijau, disinilah keunikan Candi Dadi atau stupa Dadi, karena bentuk arsitekturnya sangat sulit untuk merekonstruksinya karena bentuk andanya itu yang berupa bentuk lingkaran. Nah, Sobat Medan Hijau, kalau kita ya mengulas Candi Dadi, memang tidak bisa dilepaskan dengan bangunan-bangunan di sekitarnya, baik yang berupa candi maupun gua-gua pertapaan. Nah, berdasarkan catatan N.J. Krom dalam bukunya Handling Toward the Hindu Javanese Include Jilid 2 tahun 1923, dideskripsikan bahwa candi-candi di sekitar Candi Dadi seperti yang saya katakan tadi ya, ada Candi Urung, Candi Buta atau Candi Buto, Candi Gemali, memiliki bentuk candi-candi Karsian seperti bisa dijumpai di Gunung Panunggalang atau seperti Candi Kotol yang ada di Blitar. Nah, Sobat Medan Hijau, itulah hasil dari kita penelitian ke Candi Dadi yang ada Tulungagung. Sampai di sini saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam toleransi.